Selamat malam rekan-rekan semua. Berjumpa kembali. Hari ini saya akan membawakan market review pada perdagangan tanggal 20 Juli tahun 2020. Hari ini indeks ditutup minus 0,56%. Walau begitu, net foreign membukukan net buy sebesar 243,7 miliar. Saat ini candle terlihat tertahan di area selendang ya. Saya lihat selendang saat ini sedang diuji apakah bisa menjadi support yang baik. Kalau lihat trennya, kelihatannya selendang masih bisa bertahan ya. Walau begitu coba kita cek dulu dalam beberapa hari ke depan. Power signal juga masih oke ya, momentum masih bagus ya. Pada dasarnya trennya masih tren baik ya. Coba kita cek candle weekly-nya. Candle weekly, ya candle weekly masih berada di atas selendang ya. Kalau weekly-nya posisinya masih downtrend dalam short term, tapi sudah di atas selendang ya masih oke lah ya. Walau begitu belum confirm untuk reversal, untuk balik arah. Walau begitu transaksi juga udah mulai meningkat ya, transaksi meningkat, power signal juga bagus ya, udah hijau, momentumnya juga bagus. Kita berharap dalam beberapa hari ke depan IHSG masih bisa naik lah, naik tipis ya, masih minggu-minggu ke depan masih bisa naik tipis. Itu analisa saya berdasarkan grafik composite. Hari ini yang keren adalah sektor agri ya. Sektor agri naik breakout V-line ya sektor ini. Walau begitu sore sempat penutupan sempat koreksi sedikit ya. LSIP, ALI ya. Tapi trennya masih pada dasarnya masih oke, masih bagus lah trennya. Kita lihat saja beberapa emiten yang pada perdagangan sore sempat kita call buy ya. Saya pada perdagangan sore sempat call KF dan INAF. Coba kita cek KF dan INAF. Ya, KF ditutup sedikit di bawah V-line ya. Sempat mendobrak beberapa candle sebelumnya dan turun, ini juga sama. Nah, ini hari ini bikin galau. Walau begitu saya spekulasi tadi sore untuk buy. Harapan saya dia bisa breakout nih, breakout V-line besok ya, besok bisa lanjut breakout. Coba kita lihat aja, transaksinya juga masih bagus banget ya, power signal juga masih bagus. Itu sebabnya saya spek buy tadi. Coba kita lihat weekly-nya. KF weekly-nya juga cakep ya, ada di atas selendang. Transaksi juga besar ya, itu sebabnya saya spek buy tadi. Kode ke teman-teman untuk spek buy KF. Lalu ada Dimas. Dimas juga trennya bagus ya. Tren jangka pendeknya juga naik, sudah mid. Ini secara mid term ini namanya uptrend. Jadi bukan short term lagi, ini posisi mid termnya juga udah uptrend ya, karena sudah ada di atas V-line. Power signalnya juga masih bagus, transaksinya juga keren banget. Ini pada dasarnya masih oke lah. Ya, transaksinya ini rata-rata 20 harinya 23 miliar. Cakep nih Dimas. BWPT. Nah, satu yang saya kurang suka dari BWPT adalah candlenya modelnya seperti ini. Dan dia ada gap juga. Ya, saya lihat sih ada beberapa teman yang posisi tadi belinya kepagian dan posisi sekarang lagi posisi galau nih, jual apa tahan ya, apa nambah average down. Kalau saya bilang saya kurang cocok dengan average down. Ya, kita lihat aja tren dalam beberapa waktu ini ya.
dalam beberapa waktu ini kalau membentuk kurva kayak gini, membentuk kurva dia mulai rebound lagi, boleh dicermati belinya bukan di bawah sini tapi dia ketika dia udah mulai naik gini. Sama, ini ketika dia mulai turun swing, belinya bukan di saat dia lagi di bawah tapi ketika dia udah mulai confirm dia udah mulai naik-naik. Nah, kayak gini. Kan panjang gitu kan, naik tak gitu. Dia koreksi. Nah, koreksi ini kita jangan beli di sini karena besok pasti turun lagi. Juga jangan beli di sini karena mungkin bisa turun lagi. Tapi kita beli ketika dia menyentuh garis support dan dia mulai memakai garis support itu sebagai pijakan untuk mulai rebound. Sama, ini juga sama. Saya lihat bisa menguji di level V-line ini mungkin kalau dia bisa agak sadis ya. Tapi moga-moga nggak sampai sana. Harapan saya sih sampai mentok di 110 atau 103 lah paling tidak. Itu BWPT. Selain BWPT ada Enough. Cuma 4 emiten aja nih yang memberikan kita sinyal buy ya. Kalau Enough daily-nya keren banget. Sudah balik di atas V-line ya. Ini cakep banget ini. Ini semuanya cakep nih, Enough nih. Nah, saya lihat weekly-nya, coba kita cek weekly-nya. Nah, weekly-nya juga cakep ya. Saya berharap weekly-nya dia bisa breakout skyline ini. Ya, tapi momentumnya belum tebal, nggak apa-apa karena ya ini flat, sideways ya. Weekly-nya sideways. Tapi kalau break skyline ini, wah ini cakep nih. Ke T3 lah setidaknya atau kalau enggak ke V-line ini. Nah, ini contoh risk and reward yang balance ya. Jadi supportnya dekat sedangkan targetnya jauh. Nah, ini cakep nih. Ya, saya bukannya pom-pom tapi saya hanya mau ngomong berdasarkan chart saja. Jadi Bapak Ibu kalau srek lihat dan berminat untuk masuk ya sekarang saya lihat sih bisa untuk udah penjajakan ya. Jadi boleh masuk dicicil ya. Ini candle weekly dan candle daily-nya seperti ini. Ya, saya lihat juga masih bagus ya. Coba kalau kita ini. Jadi berulang kali dia menguji V-line ini dan ambles terus dan ini sudah nangkring di atasnya lagi. Jadi saya lihat ini sebagai tren suatu signal yang baik ya untuk uptrendnya dia. Ya, karena ini sinyalnya sedikit jadi saya nggak buat 2 video, saya langsung lanjut ke pembahasan saham saja. Saham-saham yang sudah masuk ke rubrik kita ya. Siapa saja yang sudah bertanya? Oke, kita mulai dari Cepin. Ya, Cepin ini juga sama, nguji support ya. Kita lihat posisi persis dia di bottom selendang, lagi nguji nih. Apakah besok bisa rebound? Coba kita lihat. Feeling saya bisa rebound. Mirip-mirip ICBP ini, ICBP sama Indofood. Ya, cermati Cepin untuk besok, boleh nih. Kemudian Java. Nah, kalau Java kurang baik karena dia breakdown support ya. Kalau Java ini malah sinyalnya sell. Kurang cocok, tapi coba kita lecepin balik lagi. Ini sebenarnya side by ya nggak side by side banget sih. Ya dia mungkin besok bisa antara dua ini bisa turun ikutin Java atau dia bisa rebound. Soalnya gini, karena mereka berdua ini kan ada di dalam industri yang sama. Apakah sinyalnya nih lebih real dan mereka bisa korelasinya bareng. Kalau satu naik biasanya salah satu juga bisa terkeret sentimen positif. Walaupun nggak selalu pasti naiknya bareng-bareng gitu ya. Ya, kalau Cepin saya masih bisa instruksi buy on weakness, kalau ini saya nggak berani instruksi buy on weakness. Kayaknya gitu lebih relevan ya. BRPT tertahan di selendang, lagi sideways, posisi momentum
power signal masih bagus dan transaksi juga ya tipis-tipis lah, tipis-tipis, tapi terlihat ini di maintain, masih masih oke lah. Tunggu kayak gini transaksinya baru keren ya. Sekarang masih mungkin ya nyenggol-nyenggol dikit lah supaya yang lain pada masuk dulu. Jasa Marga penutupan di V-line ya. Sedikit di atas V-line tepatnya. Ini lagi nguji support saya bilang. Kalau jebol V-line, goodbye. Tapi kita lihat ada Skyline di bawah V-line ini. Dan berulang kali Skyline justru dia lebih nurut sama Skyline sebagai pijakan supportnya ya. Nanti kita lihat. Kalau kayaknya ini peluang untuk buy on weakness di Skyline. Kalau lihat modelnya gini ya, ini sekali itu, ini 2 kali. Kita coba buy di sini. Nawar aja iseng-iseng berhadi ya di level 4100. 4090 sampai 4100. Transaksinya juga masih not good ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga spek buy. Medco. Medco kemarin sempat 2 hari naik, ini sudah turun lagi. Pada dasarnya ini masih sideways ya, masih flat ini tuh. Tipis banget datar ya. Ada yang tanya, Pak, kalau ini kalau lagi datar gini power signal apakah cukup efektif digunakan? Tetap nggak efektif. Kalau lagi sideways, rule atau strategi yang paling efektif adalah tidak trading di market yang lagi sideways. Itu udah strategi paling bagus. Tekim. Nah, Tekim juga cakep nih, walaupun koreksi ya masih di koreksi wajar lah. Saham itu kalau 1 hari masih minus 1, sekian, 2, sekian, jangan galau ya, biasa itu. Baru galau itu kalau minusnya udah 4-5% dalam sehari itu baru galau. Kalau cuma minus 1% itu biasa lah itu. Nggak usah terlalu galau. BBRI tertahan Skyline. Nah, ini juga sama nih, nurut dengan Skyline. Potensial untuk buy on weakness BBRI. Dah, coba aja besok kita lihat apakah rebound apa enggak. Tapi feeling saya kuat dia bakal rebound besok. Semoga ya. PTBA udah breakdown support ya. Walau begitu transaksi masih bagus. Kelihatannya dia cuma pengen bikin galau, tapi nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Saya lihat areal dia mungkin bisa nguji areal ini 2000 sebagai bottom dia saat ini. Dia mau nguji areal 2000 ya. Ini beberapa kali mantul di sini. Ini juga pernah ketahan di areal ini untuk kemudian rebound ya. Jadi saya bilang 2000 ini adalah level psikologis dia. Nawarnya di sini kalau mau buy on weakness ya. BBTN juga jebol support, jebol selendang, kita tunggu di sini di Skyline. Beberapa kali Skyline menjadi support yang baik ya. Apakah ini mau kembali ke Skyline saya nggak tahu, who knows. Kalau begitu transaksi juga kurang baik. Jadi di tengah naiknya ini transaksinya semakin turun ya, ini bahaya sebenarnya. Salah satu indikator bahaya. Walaupun relevansinya masih kadang-kadang kita masih ada beberapa pertentangan di situ. Nah, Excel juga masih sinyal masih bertahan ya. Posisi masih di sini, masih di area selendang. Strategi masih buy on weakness. BBCA. Nah, BBCA juga sama, masih sideways. Nunggu aja kayak kalau BBCA nih. Sabar aja. Lalu BES. BES ini tadi sempat mau rebound, mau naik ya, tapi turun lagi. Rasanya juga boleh nih. Ini mungkin dia kasih kesempatan untuk yang mau naik dulu nih. Ini lagi di support soalnya. Transaksi soalnya masih bagus ya. Manfaatkan inilah momentum. Mungkin besok bisa naik juga nih BES nih. Di sini ada INKP. INKP juga bagus ya, masih strategi masih hold.
Posisinya masih belum ketemu stop loss ya. Setelah naik dia koreksi sedikit bikin galau. Feeling saya dalam waktu dekat masih naik lagi nih. Tekim INKP, cermatin aja. Minggu ini masih bisa naik. SMGR, SMGR masih sideways ya. Wah, ini kudu sabar sekali nih. Sideways cukup panjang nih. TBLA. TBLA hari ini kena sentimen agri ya. Masih oke. Masih oke. Ini harus sabar. Lihat aja candlenya begini. Jadi kalau lihat candle gini, begitu dia naik, berapa profit 2-3%, ambil dulu aja. ATR-nya sih 4,7%, tapi saya lihat mungkin sekitar 3%-an sampai 4% masih oke lah untuk cepat-cepat di taking profit. Jadi TBLA kalau dapat 3-4% itu udah bagus. SCMA kemarin saya screening sih ini termasuk potensial rebound yang cukup besar. Tapi kalau mau beli dicicil aja dan beli bertahap di ketika dia merah ya. Ketika dia koreksi maksud saya. Jangan dia pas lagi terbang kita beli. Karena besoknya pasti bikin galau. Jadi ini kumpulin aja. ITMG. ITMG masih sideways ya. Tapi masih bagus. Jadi kalau mau buy on weakness masih oke. Stop loss apabila jebol ini. Jebol level-level ini nih. 7.300. Wika tertahan di area skyline. Ini juga sama buy on weakness ya. Wah, kayaknya minggu ini mengawali awal minggu koreksi kayaknya enak juga nih. Jadi nanti sepanjang minggu ke depan kita bisa potensial rebound ini marketnya. Ya, nawar aja 1165 Wika. UNTR masih tertahan, ini kudu sabar juga ini ya. Posisi juga selendang, tertahan selendang. Ada 3 saham yang saya mau ulas sedikit yang saya sempat call buy on weakness di hari Sabtu ya. Contohnya ini ICBP, saya bilang wah ini cakep nih untuk serok karena posisi tertahan di ini di support. Nah, ternyata hari ini juga mulai rebound kan. Itu maksud saya kita beli di support tuh seperti itu ya. ANDF pun sama. Nah, ketika dia tertahan di support, ini waktunya beli saya kasih kode. Tadi mah kalau dapat 2-3% mah dapat ini tadi INDF. Satu lagi ERA. ERA juga masih bagus ya. Siapa yang masih hold ERA? Angkat tangannya. Coba, ini nggak ada yang nanya, berarti masih hold nih. Nggak galau berarti ya. Posisi masih uptrend, lihat nih transaksinya gede. ERA ini mungkin sentimen bisa bagus, karena di hari pandemi ini saya melihat demand pembelian terhadap gadget juga ternyata lumayan ya. Yaitu banyak anak-anak sekolah sekarang yang dulunya pinjam handphone orang tua untuk e-learning ya, online school, sekarang mau nggak mau karena orang tuanya sudah mulai harus kerja, anaknya mulai diberikan device untuk e-learningnya. Jadi saya lihat ERA adalah salah satu yang bisa mendapatkan sentimen positif di tengah pandemi ini. Oke, itu dulu market review dari saya dan ulasan saham dari saya. Semoga minggu ini kita bisa dapat profit dan semoga apa yang tadi sudah kita rencanakan, kita sudah tradingkan, itu dicatat, dibikin notes ya, untuk supaya kita atur strategi belanja di minggu ini. Ya, sampai di sini dulu. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.